Perkenalkan, nama saya Yudit Sakau. Di video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum penyuluhan perikanan yang ada di Desa Bomata, Kecamatan Tebenu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama yaitu Program Penyuluhan Pengembangan Potensi Kolam Alam Desa Bomata. Bab 1 Pendahuluan. Penyuluhan adalah bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematik, terencana, dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan dan tercapainya peningkatan produksi, pendapatan, dan perbaikan kesejahteraan. Fungsi penyuluhan yaitu untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan memiliki tujuan ada 3, yaitu agar nelayan dan pembudidaya ikan dapat bertani lebih baik, berusaha tani lebih menguntungkan, dan hidup lebih sejahtera. Yang kedua, penetapan keadaan wilayah. Desa Bomata merupakan salah satu objek wisata di Nusa Tenggara Timur yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Desa ini tepatnya terletak di Kecamatan Tebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Bomata terkenal dengan kesejukan alam yang masih asri. Di Desa Bomata juga ada sumber mata air yang digunakan untuk sumber air industri dan air minum dan PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Sumber mata air ini juga digunakan untuk mengaliri kolam alam Bomata dan kolam renang Bomata. Kawasan wisata alam Bomata memiliki luas 36,21 hektar area, seperti halnya di tempat lain di Indonesia. Di Desa Bomata hanya dikenal 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan Juli sampai September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai Maret, arus angin banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan. Kolam alam Bomata yaitu kolam air tawar yang ada di Desa Bomata. Kolam ini dihiasi bunga teratai sebagai tempat perlindungan sejumlah habitat air tawar seperti ikan dan udang, dan juga sebagai tempat budidaya ikan yang potensial untuk dikonsumsi seperti ikan bandeng, tawes, dan ikan mas. Data aktual dan data potensial dari kolam alam Bomata. Yang pertama, data aktual, produksi ikan dari hasil budidaya oleh masyarakat setempat membantu perekonomian rumah tangga dan sebagian masyarakat menjadikan sebagai mata pencaharian. Data potensial, hasil kolam demonstrasi pada budidaya di kolam alam Desa Bomata sangat efektif sehingga menghasilkan ikan-ikan yang bermutu baik. Kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah dari segi sumber daya alam, yaitu pemerintah sangat antusias dari pembibitan benih ikan, menyiapkan kesediaan tempat, pembenihan sampai pemanenan, dan selalu melihat dari segi kebersihan kolam. Yang kedua, kebijakan pemerintah dari segi sumber daya manusia, yaitu selalu mendukung dan mengarahkan masyarakat agar lebih mengerti bagaimana cara membudidaya yang baik. Yang ketiga, fasilitas pendukung, yaitu memberikan bantuan berupa alat dan bahan yang akan dipakai dalam proses pengerjaan kolam sampai pemanenan. Bab 3, perumusan masalah. Masalah yang dihadapi yaitu pertama, bagaimana cara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi masalah yang ada pada kolam tersebut. Yang kedua, bagaimana cara masyarakat dalam membudidaya ikan yang baik agar menghasilkan kualitas dan mutu yang baik. Yang ketiga, cara yang dilakukan masyarakat dalam memproduksi hasil budidaya ikan yang ada. Bab yang keempat, penetapan tujuan. Tujuannya yaitu agar masyarakat dapat memperoleh hasil yang baik dari budidaya dan membantu perekonomian yang ada. Yang kedua, agar semua orang bisa mengetahui bagaimana cara atau proses yang dilakukan dalam membudidayakan ikan yang baik. Bab yang kelima, penetapan cara mencapai tujuan. Yang pertama, masalah. Masalahnya para penyuluh belum sepenuhnya menyampaikan ke masyarakat program kerja yang dilakukan bersama, yang dilakukan
kegiatan dilakukan yaitu pertemuan kelompok agar meningkatkan pengetahuan pada saat melakukan kerjasama untuk membudidaya ikan. Masalah yang kedua yaitu para pembudidaya masih kesulitan dalam mengukur kolam yang ada. Yang dilakukan yaitu pertemuan kelompok agar bisa mengetahui proses yang dilakukan dalam mengukur kolam tersebut. Tapi yang keenam, penutup, yaitu penyuluhan adalah bentuk usaha non-formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematik dan terarah. Jadi penyuluhan sangat penting pada saat kita akan melakukan kegiatan budidaya. Sekian dan terima kasih.